Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul untuk memulai kajian pertama kita dalam daurah matan al-ajrumiyah. Insyaallah kita akan baca sedikit demi sedikit untuk babil kalam ya pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratur rahim syafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadratur rahim wa ala kita. Ya sallallahu alaihi wasallam taqulu wa taqulu wa ala sirati wa anwar wa nafa'u. Fahaqul jana wa tasawwuru kana wa anta bil umrana wa tasawwuru rabbana wa anta qabiya imana wa anta ta'lamuna wa anta sidina wa anta tasawwuru ya umrana wa taqdi hawaijina min hawaijil wa akhirina wa taqurrabati wa alina sallallahu alaihi wa sallam wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu nahwu itu dikatakan ayah ya. Jadi ilmu sharaf itu ibunya. As-sarfu ummul ulum wan nahwu abuha. Sharaf itu adalah ibunya ilmu, nahwu itu adalah bapaknya. Itu artinya nahwu sharaf itu ya pintu pertama kita untuk menguasai ilmu-ilmu lainnya. Ya, ilmu-ilmu lainnya. Karena anak-anak turunnya daripada ilmu nahwu yang tidak bisa kita pahami kalau tidak melalui jalan nahwu sharaf. Nahwu sharaf. Karena semua ilmu menggunakan bahasa Arab, dan kalau kita tidak tahu ilmunya bagaimana cara untuk membaca bahasa Arab itu, ya kita akan tidak bisa memahaminya. Nah, ini dikarang oleh seorang ulama yang sufi, kemudian Allah Taala sampai beliau Masya Abu Abdullah Muhammad Daud As-Sunhaji itu ketika mengarang kitab al-ajrumiyah ini itu dikarang di Makkahul Mukarramah di depan Ka'bah ya. Ka'bah. Nah, setelah selesai mengarang beliau pasrah kepada Allah. Ya Allah, kalau andaikan karangan saya ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, khalisan mukhlisan lillah, maka tolong jangan sampai basah. Saya akan lemparkan ini kitab ke tengah lautan. Jadi beliau setelah selesai pergi ke laut, kemudian beliau lemparkan itu kitabnya. Kalau benar ini adalah amalan yang khalisan mukhlisan lillah, lam yabtal, maka jangan sampai itu kita basah. Namun ternyata benar. Kalau amur kadzalik, tidak basah sama sekali. Ini menunjukkan berarti kitab beliau ini adalah kitab yang benar-benar sudah diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak ragu tidak aneh kitab al-ajrumiyah ini sangat sangat masyhur sekali. Di seluruh penjuru dunia itu mengenal kitab nahwu al-ajrumiyah sebagai permulaan bagi para mubtadi'in yang hendak mempelajari ilmu nahwu. Itu sama seperti halnya dalam tafsir, itu adalah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain pun itu di semua penjuru dunia itu semuanya mengkaji tafsir Jalalain. Nah, itu salah satu berkahnya adalah berkahnya mu'alif. Sehingga kita membaca kitabnya, memperbanyak membaca kitab sampai khatam, itu salah satunya adalah untuk mengharapkan keberkahan daripada mu'alifnya itu. Mu'alifnya, karena mu'alifnya kitab-kitab Qur'an itu bukan sembarangan orang kan. Itu wali-wali semua. Jadi kita membacanya sampai khatam itu ya salah satu harapan kita adalah mendapatkan keberkahan. Nah, dengan keberkahan itu semoga menjadi salah satu penyebab kita itu dikucukkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk belajar, untuk memahami kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang menjadi pendukung penunjangnya. Nah, ilmu nahwu sekarang oleh Abu Abdullah Muhammad Daud As-Sunhaji, nama Muqaddimah al-Ajrumiyah atau Matan al-Ajrumiyah, yang kemudian disyarah oleh banyak sekali ulama-ulama yang berkhidmat kepada kitab ini. Jadi ulama-ulama yang setelahnya itu berkhidmat, mensyarahi, menhasyahi, itu tak lain tujuannya adalah untuk khidmah, bukan untuk menantang ataupun untuk menyaingi, bukan, tapi untuk berkhidmat kepada kitab aslinya, itu matanya, agar bisa lebih dipaham
diambil manfaat oleh orang-orang yang setelahnya. Mungkin kalau hanya sekedar matan kan masih sulit untuk dipaham, maka ulama setelahnya mensyarahi, menjelaskan lagi, hanya menyederhanakan lagi. Nah itu tujuannya adalah untuk khidmat kepada kita asal. Baik, kita mungkin mulai masuk ke pembahasan awal mungkin mulai tentang babul kalam. Nah itu dalam kitab nahwu apapun itu bab yang pertama itu pasti babul kalam. Tidak ada kitab nahwu kemudian bab yang pertama itu babul hal, itu tidak ada. Semuanya itu babul kalam. Kenapa? Karena li'anna bihi yaqa'u at-tafahum wa takhatum. Karena dengan kalam itu akan timbul adanya tafahum wa takhatum, yaitu interaksi komunikasi dan saling memberikan pemahaman satu sama lain. Sehingga untuk bisa memahami bab-bab yang setelahnya itu tidak akan mungkin bisa kita sampaikan kalau tidak dengan menggunakan kalam. Makanya ilmu kalam atau babul kalam ini ditaruh di awal, ya ditaruh di awal. Nah kalam di sini itu yang dimaksudkan adalah kalam indan nahwiyin, karena kalam itu sendiri banyak versi. Kalam indal mutakalimin, yaitu para ulama ahli kalam, definisinya kalam adalah ya ibaratun anil ma'na al-qadim al-qa'im bi dzatihi ta'ala la sawta wala harfa wala tasbih wala ghairu min al-hawadits. Nah ini kalamnya kalamullah, ya kalamullah. Itu ibaratun anil ma'na al-qadim al-qa'im bi dzatihi ta'ala. Nah itu kalam indal mutakalimin. Berbeda lagi kalam indal usuliyin. Nah, kalam ulama ahli usul mendefinisikan kalam dengan definisi al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammad bi aksara suratin al-muta'adda al-muta'abbad bi tilawatihi. Itu lafaz, ya lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang i'jaz, kemudian membacanya itu dihukum ibadah. Nah itu kalam indal usuliyin. Berbeda lagi kalam indal fuqaha. Nah kalam indal fuqaha itu definisinya adalah kullu ma afdala salat walau kana harfan wahidan. Muhim mufhim. Yang penting itu pemahaman. Bahkan di itu walaupun satu huruf, tapi karena memahamkan fi'il amr itu bisa membatalkan sholat. Nah ketika bisa membatalkan sholat karena memahamkan, itu dikatakan kalam. Makanya salah satu yang membatalkan sholat itu adalah al-kalam. Nah al-kalam di sini maksudnya adalah al-kalam indal fuqaha, yaitu kalimat yang memahamkan walaupun satu huruf. Nah ada lagi kalam indal lughawiyin. Nah kalam indal lughawiyin ya kita kalam-kalam yang kita temukan di kitab-kitab ma'ajim, kitab-kitab mu'jam, kamus-kamus. Nah itu lafzun, mufradun, mufidun. Nah itulah kalam. Jadi walaupun lafaz mufrad tapi itu dikatakan kalam, tapi kalam inda lughawiyin. Nah, yang ini untuk kalamnya adalah kalam inda nahwiyin. Itu al-lafzu al-munazzal, al-lafzu al-murakam al-mufidu bil waqi'. Ya. Sehingga al-nya itu adalah al bil ahdi azhni. Itu al yang ma'hudnya al itu diketahui dalam hati. Karena di sini halnya, makomnya sedang membahas tentang nahwu, ya berarti kalam di sini maksudnya adalah kalam inda nahwiyin. Ya. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun yang mufid secara wadha, asal peletakannya. Lafaz itu adalah suatu mustamil ala ba'dil hurufil jayyah, yang itu lafaz. Berarti mengecualikan yang tidak ada suara, misalkan tulisan tanpa ada suara itu bukan lafaz namanya. Murakab, nah murakab ini yang dimaksudkan adalah tarkiban idhofiyah, karena murakab ada dua, ada murakab idhofi, ada murakab majzi, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah murakab idhofi, yaitu murakab yang disitu mengandung nisbat, yaitu nisbatul hukmi ila ismin ijaban aw salaban. Fi'il, fa'il, mubtada, khobar, syarat, jawab, itu yang di situ ada nisbat hukmiyah, yaitu tarkib isnadi, ya. Ada isnad di situ. Ma huwa isnad? Al-isnad huwa nisbatu hukmin ila ismin ijaban aw salaban. Qoma Zaidun itu nisbat ijabiyah, Zaid berdiri. Lam yakum Zaidun itu nisbat salbiyah, berarti Zaid tidak berdiri. Nah itu idhofiyah, disebut dengan tarkib idhofiyah. Al-mufid, al-mufid yang memahamkan, berarti bihaitsu la ya'tazu syai'an akhar. Kiranya sang sami ini, ataupun yang mendengarkan sudah tidak yahsunu sukutul mutakalimi
Bihaisu yang tajiru asami syai'an akhar min mutakalim. Jadi yang mendengarkan ini sudah tidak menunggu-nunggu lagi ucapan dari mutakalim. Tapi kalau masih menunggu-nunggu, ini belum dikatakan taman. Misalkan in qama Zaidun, kalau Zaid berdiri, itu kan sang sami masih menunggu-nunggu. Ini kalau Zaid berdiri, kira-kira apa ya yang terjadi ya? Nah itu berarti belum dikatakan taman. Tapi yang taman itu ketika sudah lengkap, sang sami sudah paham, sudah tidak menunggu-nunggu lagi perkataan yang setelahnya dari si mutakalim itu. Yang koma Zaidun, koma Amrun, atau koma Zaidun itu sudah lengkap. Tapi kalau baru koma, nah ini kan masih mubham. Koma, siapa ini yang berdiri ini? Itu masih al-mufid bil wadai ini secara wadha, yaitu aturan. Nah, wadha di sini juga ulama mendefinisikan, ada yang mendefinisikan wadha dengan wadhul arabi, berarti kalimatnya itu harus berbahasa Arab, berarti mengecualikan kalimat yang bukan berbahasa Arab. Jadi kalimat selain bahasa Arab bukan dikatakan kalam inda nahwiyin, walaupun hakikatnya juga kalam ucapan, tapi inda nahwiyin tidak dikatakan kalam karena wadhanya didefinisikan dengan wadhul arabi, yaitu bahasa Arab. Atau ada juga yang mendefinisikan dengan qasdul mutakalim, berarti mengecualikan ucapan-ucapan yang tidak ada kesengajaan. Misalkan orang yang menghijau ataupun orang gila, itu tidak ada kesengajaan. Walaupun mufhim, tapi kalau tidak ada kesengajaan maka tidak dikatakan wadha. Nah, kalau tidak dikatakan wadha, maka berarti tidak terpenuhi syarat-syarat daripada kalam itu. Jadi qaid-qaidnya itu ada 4, al-lafzu wal murakab wal mufid wal wa samu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Apa itu isim? Fal ismu ya'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa harful khafdi. Yaitu dengan khafd. Khafd ini dengan i'rab jar ya, i'rab jar. Nah, dengan i'rab jar. Nah, i'rab jar ini ada dua. Bisa jar karena isim, bisa jar karena huruf. Jar karena isim itu idhofi. Mudhof ilaih. Gulamu Zaidin. Nah, itu Zaidin itu jarnya dengan sebab mudhof oleh isim. Tapi ada juga jar yang dengan sebab huruf, dan ini yang paling masyhur, yaitu huruf jar ya, fidari ilal madrasati. Nah itu menggunakan huruf jar. Jadi al-khafdi di sini adalah i'rab jar, jadi mencakup jar dengan isim yaitu mudhof ataupun i'rab dengan menggunakan huruf yaitu huruf jar. Wa tanwini dan tanwin. Nah kemudian tanwin juga ini banyak macamnya, ada tanwin tamkin, ada tanwin tangkir, ada tanwin muqabalah, ada tanwin iwad. Nah, itu kita bisa temukan di sarah-sarahnya. Tamkin yang berarti tanwin yang ada pada kalimat isim yang mu'rab, baik itu ma'rifat ataupun nakirah, zaidun, ujulun, itu tamkin untuk menunjukkan akan keisiman. Nah, ada tangkir itu isim tanwin yang ada pada isim-isim yang mabni, yang tujuannya untuk farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Seperti so dalam isim yang mabni, isim fa'il atau isim fi'il. So diam. Nah, itu kalau ditanwin sohim itu nakirah. So itu untuk satu orang, so diam kau satu orang. Tapi kalau sohin semua, sohin tolong semuanya diam, nah, itu sohin. Sehingga tanwinnya yang disebut dengan tanwin tangkir, itu untuk menakirahkan makna ya. Tanwin tangkir atau tanwin iwad, pergantian, seperti dalam ayat Al-Quran yauma idzin, itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma'id. Nah itu yauma idzin, itu yauma idzin. Nah yauma idzin itu tanwinnya pergantian daripada jumlah-jumlah yang sebelumnya itu. Jadi kalau kita takdirkan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma'id, yauma'id zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala. Itu kan panjang kalau diulang lagi. Nah sehingga jumlah-jumlah idza zulzilatil ardu zilzalaha itu dibuang, kemudian pembuangan itu diganti dengan maka disebut dengan tanwin iwad. Atau muqabalah, yaitu untuk muqabil, itu untuk membandingi, itu tanwin yang ada pada jamak muannas muslimatin. Nah, itu tanwinnya tanwin muqabalah untuk membandingi nun yang ada pada jamak muzakkar. Karena apa? Karena jamak ini adalah cabang daripada mufrad. Jamak muannas salim ini adalah cabang daripada jamak muzakkar ini adalah cabang daripada mufrad. Nah, mufrad itu ada tanwinnya.
Nah, nun yang ada pada tasniyah, nun yang ada pada jama' itu adalah pergantian daripada tanwin yang ada pada mufrad. Nah, jama' muzakkar salim sudah ada nunnya muslimuna. Nah, jama' muannas salim karena dia sebagai juniornya ataupun cabangnya daripada siapa jama' muzakkar salim, maka mau tidak mau jama' muannas salim pun harus mengikuti jama' muzakkar salim, yaitu ada nun yang menjadi pergantian daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Tapi karena tidak mungkin untuk mendatangkan nun pada jama' muannas salim, maka diganti dengan menggunakan tanwin. Maka tanwinnya disebut dengan tanwin muqabalah. Itu tanwin yang muqabalah untuk memukabalahi atau untuk membandingi nun yang ada pada jama' muzakkar salim yang berstatus sebagai pengganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Ya, paham ya? Kemudian wadukhulil alifi wala, masuknya alif lam. Jelas kalau masuk alif lam maka itu adalah kalimat isim. Wa huruful khafdi dan huruf khafad ini dimasuk oleh huruf khafad. Min, la, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Wa huruf qasam ya al-waw wal ba'u wa ta. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sahwa wa ta'ita ni sakinati. Fi'il itu bisa diketahui dengan qad, sin, sarfa, ta, ta'nis sakinah yang mati. Qad ini ada yang masuk pada fi'il madhi, ada yang masuk pada fi'il mudhari'. Qad yang masuk pada fi'il madhi itu faedahnya untuk apa? Litakid. Misalkan qama Zaidun, Zaid sungguh benar-benar berdiri. Ini litakid. Ada juga qad yang faedahnya litakrib. Seperti dalam qomat itu, qad qomatis shalah. Itu bukan berarti maknanya qad qomatis shalah, salatnya sudah selesai, bukan kan? Qad qomat ya, qad qomatis shalah. Nah, qomat itu kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu berarti maknanya sudah terjadi lampau. Berarti apakah salat sudah dilaksanakan? Padahal enggak, sholat ini mau dilaksanakan. Sehingga qadnya itu maknanya lit takrib, yaitu qad yang menunjukkan pada makna bahwa hukum ataupun fi'il itu sebentar lagi akan terjadi, yaitu sebentar lagi akan dilaksanakan sholat. Nah, kemudian ada jadi juga qad yang masuk pada fi'il mudhari'. Nah, qad yang masuk pada fi'il mudhari' ini ada dua faedah, ada berfaedah lit taksir, ada lit taklil. Lit taksir, qad yabkhulu al-bakhil. Misalkan qad yabkhulu al-bakhil, orang yang bakhil itu sering sekali bakhilnya, banyak bakhilnya daripada tidak bakhilnya, ya karena tukang orang bakhil kan. Atau qad yajudu al-bakhil. Nah, kalau qad yajudu al-bakhil ini terkadang berarti orang yang bakhil terkadang dia dermawan, tapi dermawannya orang yang bakhil ini sedikit karena lebih banyak bakhilnya. Nah, itu. Jadi qad yang masuk pada fi'il mudhari' ada dua faedah, taksir dengan taklil. Yang masuk pada fi'il madhi ada dua faedah, takkid dengan takrib, ya. Takkid dengan takrib. Sin, kemudian sin dengan safa yang berfaedah untuk istiqbal, itu menunjukkan pada mana istiqbal. Nah, saya kumu akan berarti, saufa yakumu juga akan berdiri. Namun akannya sin dengan safa itu lebih lama safa. Ini kalau saya kumu Zaidun mungkin 5 menit lagi Zaid akan berdiri. Tapi kalau saufa itu mungkin akan 1 jam lagi, 2 jam lagi. Kenapa? Karena ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna, atau ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Sin dengan saufa itu banyakkan mana? Hurufnya banyakkan saufa. Dan binanya, bentuknya, sifatnya juga saufa lebih banyak. Karena saufa itu di lughat Arab bisa dibaca saufa, bisa dibaca saifa, bisa dibaca sau, bisa juga dibaca sai. Jadi ada 4. Nah, karena banyaknya bina bentuk sehingga menunjukkan akan banyaknya makna. Jadi akannya itu lebih lama. Kemudian safa wa ta'itani sakin dan ta'tani sakinah. Nah, dorobat untuk ada ta'tani sakinah. Wal harfu ma la yaslu ma'a dalil ismi wala dalil fi'li. Huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa menerima alamatnya isim, juga tidak bisa menerima alamatnya fi'il. Jadi kalau kita buat gambaran itu seperti huruf ha, kha dan jim, ya. Kha itu alamatnya titik di atas, jim itu alamatnya titik di tengah. Nah, ha ini alamatnya enggak di titik di atas, juga enggak titik di tengah. Jadi tidak adanya titik di atas maupun di tengah, itulah alamatnya ha. Sama huruf pun begitu. Tidak ada alamatnya isim dan tidak ada alamatnya fi'il, itulah alamatnya huruf. Tidak bisa menerima alamatnya fi'il dan tidak bisa menerima alamatnya isim, itu adalah alamatnya huruf, ya.
Itu babul i'rab al-i'rab wa taghyir awakhir kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang memasukinya, baik secara lafzan atau secara takdir. Perubahan ini lafzan atau takdir itu perubahannya, ya, baik perubahan secara lafzi atau perubahan secara takdir kira-kira. Nah, perubahan yang secara kira-kira itu sebabnya ada dua, yaitu muqaddar, yaitu ada dua, ada karena lit ta'adzur, ada karena lit thiqal. Lit ta'adzur itu karena sulit untuk menerima harokat. Nah, sulitnya menerima harokat ini ada dua lagi, ada ta'adzur zati, ada ta'adzur arodi. Ta'adzur zati itu sulit secara zat, yaitu yang terjadi pada isim-isim maksur, yaitu isim-isim yang berakhiran alif, karena alif la yaqbalu harakatan abadan, ya. Musa, ja'a Musa, ra'aitu Musa, maratu bi Musa, semuanya Musa, domanya nggak kelihatan. Nah, ini karena apa? Karena i'rabnya takdir. Nah, takdirnya itu karena li ta'adzurnya karena zati, karena zatianya alif itu tidak bisa menerima harokat selama-lamanya, gitu ya. Nah, yang kedua ada ta'adzur yang arodi, yaitu ta'adzur yang sifatnya baru, yaitu pada apa? Yaitu pada isim yang diidhofakan pada ya mutakalim. Misalkan ja'a abi, ra'aitu abi, maratu bi abi, itu abi semua. Rofa nasab jar itu abi. Nah, itu dikira-kirakan pada apa? Dikira-kirakan pada huruf sebelumnya ya mutakalim. Nah, kenapa dikira-kirakan? Karena ta'adzur, sulit. Kenapa sulitnya seperti apa? Sulitnya karena arodi, yaitu karena sesuatu yang baru. Apa sesuatu yang barunya? Sesuatu yang barunya itu karena adanya idhofah ila ya'il mutakalim, yaitu adanya idhofah kepada ya mutakalim. Karena ketika lafaz itu diidhofah kepada ya mutakalim, maka di situ akan ada penerapan kaidah fikih yang mengatakan bahwa iza ta'arrada al-mani' wal muqtadi qaddimal mani'. Yaitu ketika ada mani dengan muqtadi itu kumpul, maka dahulukan mani'. Apa maksudnya? Muqtadi yang menuntut itu i'rab, ya. Amil itu menuntut. Ja'a berarti menuntut rofa, ro'a itu berarti menuntut nasab, marartu bi berarti menuntut jar, ya. Itu amil yang menuntut. Tapi di situ pun ada mani, yaitu ada yang mencegah. Siapa yang mencegahnya? Nah, yang mencegahnya ini adalah yaitu ya mutakalim, karena ya mutakalim nggak mau menerima harakat yang tidak sejenis dengan dia sendiri, karena ya mutakalim ini hanya bisa menerima harakat kasroh, karena kasroh yang munasabah dengan dia. Jadi tidak mau menerima doma, tidak mau menerima fathah karena dikatakan tidak munasabah dengan yang mutakalim. Nah, itu yang melarangnya. Jadi di satu sisi ada yang menuntut untuk dirofakan, di satu sisi ada yang melarang untuk dirofakan, tapi harus dikasrohkan selama-lamanya. Mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah kullima al-mani'. Maka manilah yang dimenangkan. Sama ketika kita menemukan masalah orang yang dalam keadaan junub kemudian ikut perang mati syahid. Nah, apakah dimandikan apa ada ini? Nah, di situ pun bingung orang, pengen dimandikan tapi melihat dia mati syahid. Katanya kalau orang syahid nggak usah dimandikan. Tapi kalau tidak dimandikan, melihat statusnya dia masih ke dalam keadaan junub, belum mandi tapi sudah mati duluan, pengen dimandikan. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini akan ada penerapannya itu tadi kaidah idza ta'arradu al-mani' awal mubtadi qaddima al-mani'. Nah, dalam kasus i'rab takdiri yang arodi ini pun begitu, ya. Ada muqtadi amil, ada mani' ya mutakalim. Maka qaddima al-mani' ya mutakalim, sehingga lafal-lafal yang didhofahkan pada ya mutakalim mau tidak mau harus dikira-kirakan pada huruf sebelumnya ya mutakalim. Ja'a abi, ra'aitu abi, maratu bi abi, semuanya abi, ya. Itu yang ta'adzur. Nah, yang kedua itu muqaddar karena lisikal, yaitu karena berat. Nah, ini terjadi pada apa? Nah, itu terjadi pada isim-isim mangkus. Al-qadi, ya, ja'al qadi, ra'aitu qadiyan, al-qadiyah. Nah, itu maratu bil qadi. Jadi itu terjadi pada isim-isim mangkus, yaitu isim-isim yang berakhiran ya lazimah. Maka harokatnya itu dikira-kirakan karena alasannya berat, ya, karena alasannya itu berat. Waksamu arba'atun rafun wa nasbun wa qatun wa jazmun, dan macam-macamnya
I'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dengan jazm. Walil asma min dzalika ar-rafu wa nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Isim itu bisa menerima i'rab rafa, nasab, jar dan tidak bisa menerima i'rab jazm ya. Dan fi'il itu bisa menerima rafa, menerima nasab, menerima jazm, tidak bisa menerima khafal. Kenapa demikian? Alasannya karena ta'adul bainal lafzi wal ma'na. Itu karena keseimbangan. Karena isim itu dikatakan kalimat yang berat. Apa kalimat yang ringan? Kenapa dikatakan ringan? Karena madlulnya isim itu hanya satu, yaitu musamma bih, yaitu sesuatu yang dinamainya. Madlul itu makna yang ditunjukkan, ya. Makna yang ditunjukkan oleh isim itu satu, yaitu musamma bih. Alam, isim alam ya berarti nama seseorang, ataupun nama tempat ya berarti menunjukkan pada mana tempat, Makkah, Madinah, nama tempat. Tapi kalau fi'il itu menunjukkan dua maknanya, yaitu makna hadas dengan makna zaman. Doroba maknanya memukul, zamannya madhi, nah, itu kan dua kan maknanya. Tapi kalau zaidun itu maknanya satu, yaitu ismun li syakhsin muayyan musamma bi zaidin, itu maknanya satu. Sehingga isim ringan, tapi fi'il itu berat. Nah, karena isim ringan, maka tidak menerima jazm. Karena jazm itu sangat ringan sekali, karena tidak ada harokat kan. Karena ringan dengan ringan jadi nggak seimbang. Nah, fi'il itu berat. Nah, fi'il berat, nah dia tidak bisa menerima khafad. Tidak menerima khafad karena khafad dia jer ya. Dia jer itu juga berat. Itu berat sama berat nanti itu nggak seimbang. Nah, kalau rofa itu walaupun berat tapi dia luhur, mulia gitu. Jadi urutan beratnya itu rofa, itu paling berat. Sebawahnya rofa, jer. Setelahnya jer, nasab. Setelahnya nasab baru sukun, jazm. Nah, ini fi'il itu berat. Jer ini juga berat. Maka nggak seimbang. Nah, kalau yang seimbang itu kan berat sama ringan sama berat itu seimbang. Tapi kalau berat nggak seimbang, ringan nggak seimbang. Nah, rofa itu bisa masuk kemana-mana itu karena mulianya rofa. Makanya ada kitab khusus syarah ala Juniyah tapi disyarahi dengan versi tasawuf. Nah, itu ada kitab Risalah al-Maimuniyah, itu ada. Kita Ibnu Jinni juga ada. Itu kitabnya nahwu, matanya nahwu tapi syarahnya itu sufi. Syarahnya itu sufi, itu keren sekali itu. Caranya itu sufi. Nah, rofa ini dia bisa masuk kedua-duanya walaupun itu berat. Ya karena saking mulianya rofa. Ya kita saja kalau di pesantren, di pondok, di asrama itu kalau pengurus atau ustadznya itu karena mulia daripada santrinya biasa atau masih siswanya biasa, itu bisa masuk kemana-mana. Ustadz, pengurus masuk ke kamar ini, masuk ke kamar itu bebas, bisa masuk kemana-mana. Apalagi kiainya masuk ke pondok siapapun bebas. Tapi kalau kita sebagai muridnya, kita sebagai siswanya, sebagai santrinya, itu kan nggak bisa seenaknya masuk ke kamar-kamar orang kan. Apalagi kamarnya pengurus, kamarnya asatidz atau kamarnya kiai apalagi nggak akan bisa. Nah itu karena mulianya rofa sehingga bisa masuk kemana-mana. Ke isim bisa, ke ini bisa. Ya ini sih ulama yang mengangan-angan sendiri. Walil af'ali min dzalika ar-rafu wa nasbu wal jazm wa laqad fiha. Dan babu ma'rifati alamatil i'rab, lirafi arba'u alamatin. Rafa itu ada 4 alamat, ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'a. Dhamma itu menjadi alamat i'rab rafa berada pada 4 tempat. Fil ismil mufradi yang bernama pada isim mufrad, kedua jamak taksir, kedua jamak muannas salim, keempat fi'il mudhari allazi lam yatasub bi akhirih syai'un, yang tidak bertemuan dengan sesuatu di akhirnya. Apa sesuatu yang dimaksudkan di sini? Sesuatu yang dimaksudkan di sini itu 1, alif tasniyah, 2, wawu dhamir jamak, 3, ya muannas mukhatabah, 4, nun taukid sakila wa khafifah. Ini syai'un yang dimaksudkan ya. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu, yaitu sesuatunya adalah alif tasniyah, wawu dhamir jamak, ya muannas mukhatabah dan nun taukid. Yang kemudian kelompok ini disebut dengan af'alul khamsah, yaitu yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu fi'il mudhari yang lam yatasil bi akhirih
syai'un. Nah itu alamatnya dengan menggunakan cuma. Itu mufrad, jelas lah ya. Fa'amal wa amal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini fi jam'i mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa amuka wa fuka wa zumalin. Wawu menjadi alamatnya rafa itu berada pada dua tempat. Satu berada pada jamak mudzakkar salim, dua berada pada asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang ada 5. Nah, asmaul khamsah itu alamatnya berarti menggunakan huruf. Jadi huruf itu adalah alamat cabang ya. Jadi alamat asal itu adalah harokat. Nah, kaidahnya mengatakan al aslu yu'ta lil asli wal far'u yu'ta lil far'i. Jangan dicampur. Kalau dicampur nanti akan terjadi maziyatul far'i 'alal asli. Jadi gini maksudnya. Harokat itu adalah alamat asli. Maka al aslu yu'ta lil asli. Maka asal diberikan kepada yang asal. Nah, yang asal itu adalah mufrad. Mufrad itu asal. Tasniyah, jamak itu cabang. Kenapa? Karena lahirnya tasniyah dengan jamak itu dari mufrad. Makanya yang mufrad itu alamatnya menggunakan harokat, karena harokat ini adalah asal, dan asal la yu'ta illa lil asli. Nah, yang far'un, tasniyah, jamak itu cabang. Maka cabang wal far'u yu'ta lil far'i aidan. Maka yang cabang juga diberikan kepada yang cabang. Makanya tasniyah, jamak itu alamatnya menggunakan huruf. Karena semuanya itu adalah cabang, maka diberikan alamat yang juga merupakan alamat cabang. Nah, kalau misalkan ada yang asal tapi tidak diberikan kepada tidak diberikan alamat asal, atau sebaliknya cabang ada dengan alamat cabang, maka nanti akan ada maziyatul far'i 'alal asli. Yaitu mengunggulinya cabang kepada asal. Nah, dalam asmaul khamsah ini ya ada pengecualian dari kaidah itu. Jadi asmaul khamsah, jadi walaupun dia ini adalah mufrad tapi dia alamatnya itu dengan menggunakan huruf, yaitu menggunakan alamat cabang, sehingga ada persyaratan-persyaratan khusus agar bisa diterapkan hukum itu. Apa syaratnya? Syaratnya asmaul khamsah bisa diarah dengan menggunakan huruf, yaitu mufradatan, mukabbaratan, idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim. Harus mufrad. Kalau tasniyah jamak tidak bisa dibuat asmaul khamsah. Abun, abawani, tidak bisa dibuat asmaul khamsah dibaca abawanika, tidak bisa. Kedua, mukabbaratan, harus mukabbar. Mukabbar itu tidak ditashir. Kalau ditashir itu mengikuti penjelasan fu'ailun atau fu'ailun itu misalkan. Abun kalau ditashir menjadi ubayyun, bapak kecil. Makanya ada istilah buya. Buya itu maknanya bapak kecil. Anaknya Romo. Kalau Romo itu buya besar, itu kiai sepuh. Nah, putranya kiai, putranya Romo besar ini disebut dengan buya. Nah, buya itu hanya buya Said Muhammad. Itu Abuya Said Muhammad. Itu ya Romo kecil, karena Romo besarnya itu adalah Said Alawi Al-Maliki itu. Nah, syaratnya harus mukabbar, tidak ditashir. Karena kalau ditashir nanti arabnya dengan menggunakan harakat. Ubayyuka, ja'a ubayyuka, ra'aitu ubayyaka, maratu bi ubayyika. Itu dengan menggunakan harakat. Syaratnya harus mukabbar. Mufradatan, mukabbaratan, idofan, harus diidofakan. Tidak bisa tidak diidofakan. Abuka, akhuka, hamuka, fuka itu diidofakan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat diidofakannya li ghairi ya'il mutakallim. Tidak diidofakan pada ya mutakalim. Karena kalau diidofakannya kepada ya mutakalim nanti akan terjadi i'rab yang muqaddar. Muqaddarnya muqaddar yang ta'adzur. Ta'adzurnya ta'adzur yang arodinya karena adanya idofah. Idofahnya idofah kepada ya mutakalim yang konsekuensinya idza ta'arada al-mani' wal mubtadi qaddima al-mani'. Itu ya. Wa amal wawu fatakun alamatan lirafi fi jama' fi mawdi'ani fi jami' mudzakkar salim wa fil asmaul khamsati wa ya abuka wa akhuka wa amuka wa fuka wa zumalin. Wa amal alif fatakun alamatan lirafi fi tasniyati al-asma'i khassah. Alif itu menjadi alamat i'rab rafa berada pada tasniyah saja, isim tasniyah saja. Abawani, rajulani itu tasniyah. Wa amal nun fatakun alamatan lirafi fil fi'l al-mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annatsatin mukhatabati. Nun menjadi alamat i'rab rafa berada pada fi'il mudhari' ketika bertemuan dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannats mukhatabah, yaitu alif, wawu, ya muannats mukhatabah.
ya, itu alamatnya dengan menggunakan menggunakan nun ya. Yaf'alani, yaf'aluna itu alamat rofanya menggunakan subutun nun. Makanya ketika nasab ataupun jazam maka nunnya dibuang karena nun itu alamat rofa. Misalnya la yadriba, la yadriba, la yadribu, lan tadriba, la yadriba, seterusnya. Jazam pun dengan membuang nunnya itu. Walin nasbi, nah itu udah. Wa manun pengalaman rofil film beridata sholat bi dengan rasanya dengan ucapin au gamur mana semua khatamati. Walin nasbi khamsu alamatin, kemudian nasab itu ada 5 alamat. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Itu yang pertama adalah fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, kelima adalah hadfun nun, kebuangan nun. Yang pertama adalah fathah. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salah satu mawadhi'ah. Ada 3 tempat fathah menjadi alamatnya i'rab nasab. Yang pertama berada pada isim mufrad, ra'aitu zaidan. Nah, itu kan mufrad, jelas fathah alamatnya. Wa jami taksir dan jama' taksir. Kan ra'aitu rijalan. Ini juga jama' taksir. Jama' taksir itu jama' yang mukassar, jama' yang pecah. Itu jama' yang taghayyara fi bina'u mufradihi, yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, perubahannya bisa perubahan dengan harokat atau dengan menggunakan huruf. Hula menjadi ghilman, asar menjadi usun. Nah, itu jamak taksir. Kemudian fathah, alif, kasroh, iya dan hatun. Wa amal fathatu fatakun alamatan linasbi salah satu mawdi'a fil ismi mufradi wa jami' taksir wal fi'li al mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu fi'il mudhari' yang dimasuk oleh nasib tapi tidak ditemui oleh syai'un. Nah, syai'un di sini ada berapa? Ada 4. 1 alif dhamir tasniyah, 2 wawu dhamir jama', 3 ya muannas mukhatabah, keempat adalah nun taukid. Sakila au khafifah ya. Fa'amal fathatu wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'i al-khamsah. Fil asma'i al-khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Ini alamatnya asmaul khamsah itu dengan menggunakan alif dalam tingkah nasabnya. Wa amal kasru fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannats salim. Adapun kasrah menjadi alamatnya i'rab nasab itu berada pada jama' muannats salim. Kenapa jama' muannats salim itu alamat nasabnya dengan menggunakan kasrah tidak menggunakan fathah? Itu karena mengikuti pada jama' muzakkar salim. Sebab jama' muannats salim itu cabang daripada jama' muzakkar salim. Yaitu urutannya itu kan letaknya jama' muzakkar salim dulu, ya. Muslimun muslimani muslimuna, muslimatun muslimatani muslimatun. Nah, itu muslimatun setelahnya muslimuna. Maka harus mengikuti muslimuna. Nah, muslimuna jamak muzakkar salim itu tingkah nasabnya sama persis dengan tingkah jernya. Itu sama-sama dengan menggunakan ya. Muslimina, muslimai, muslimina, muslimina itu sama. Ro'a itu muslimina, marah itu di muslimina itu sama muslimina. Nah, tapi maka untuk jamak muannats salim pun itu tingkah nasabnya disamakan dengan tingkah jernya, yaitu sama-sama dengan menggunakan kasrah, dibaca muslimatin. Ya, itu dibaca muslimatin. Hanya bedanya nun. Kalau dalam jamak muzakkar itu nunnya fathah, muslimina. Tapi kalau dalam tasniyah itu nunnya kasrah, muslimaini, musliman, muslimaini, muslimina. Itu nunnya fathah dengan kasrah. Itu alasannya karena jamak itu berat, maka diimbangi dengan harokat yang ringan. Maka nunnya itu ringan, yaitu pakai fathah. Tapi tasniyah, karena tasniyah ini lebih ringan daripada jamak, cuma 2 kan, maka diharokati dengan harokat yang lebih berat, yaitu kasrah. Jadi itu sir kenapa nunnya jamak muzakkar salim difathahkan, tapi nunnya nunnya tasniyah itu dikasrahkan, ya. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannats salim. Adapun kasrah menjadi alamat i'rab nasab berada pada jamak muannats salim. Wa amal ya fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Kasrah menjadi alamat i'rab nasab berada pada jamak muannats salim. Ya menjadi alamat i'rab nasab berada pada tasniyah dan jamak itu tadi.
Ra'aitu muslimaini, ra'aitu muslimina. Bedanya di nun, di harokat nun ya. Jamak berat 3 ke atas, tasnya 2. Nah, karena jamak ini berat, maka diimbangi dengan harokat fathah yang ringan. Nah, tasnya ringan karena cuma 2, maka diimbangi dengan harokat yang berat, yaitu kasroh. Kemudian wa amma harfun nun fa yakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati. Adapun harfun nun, pembuangan nun itu menjadi alamat i'rab nasab berada pada af'alul khamsah allati rafa'uha bi subutin nun atau bi tsabatin nun, yang rafa'nya itu dengan menggunakan subutun nun. Itu alamatnya dengan dibuang, berarti la yadriba, la yadriba, la yadribu, lan tadriba, lan tadriba, la yadribna, itu nunnya dibuang. Walil khabdi salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathu. Khafad itu memiliki 3 alamat. Kasroh, ya, dan fathah. Kasroh ini berada pada apa saja? Yaitu wa amal kasratu fatakun alamatan lil khabdi fi salasati mawadhi'a. Ini sengaja sedikit cepat juga karena menganggap teman-teman semua juga enggak seperti anak-anak baru yang di pondok pesantren kan. Ini sudah punya bekal sedikit tentang ilmu nahwu. Jadi kalau detail banget kan enggak etis juga kan ya, maksudnya kawan-kawan di sini sudah sedikit punya basic dan insya Allah pemahamannya lebih cepat daripada anak-anak yang di Indonesia yang mungkin yang baru. Tapi itu minusnya kalau kita yang sudah dewasa pahamnya cepat tapi hilangnya juga cepat gitu, hilangnya cepat. Tapi kalau anak-anak kecil dulu di pesantren itu ngapalinnya sulit, tapi hilangnya pun lama, sulit. Ya saya ngapalin matan kan dari dulu, dari kecil. Ngapalin ya sulit, minta ampun ngapal-ngapal. Tapi kalau sudah hafal ya ingat gitu, masih ingat. Tapi sekarang ketika ujian muqarrar ngapalin langsung. Itu ya paham cepat, gampang. Tapi ya setelah ujian udah hilang lagi. Ya karena at-ta'allum fi sighar kan naqsy 'alal hajar. Belajar di waktu kecil itu bagaikan orang yang mengukir di atas batu. Sulit kan? Tapi setelah jadi udah alat tuh, maksudnya kuat hafalannya. Wa amal kasratu fatakunu alamatul khabdi fi walil khabdi salasu alamatin. Mari dia masuk ke khafad jar. Walil khabdi salasu alamatin. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Berada pada 3 tempat. Fil ismil mufradi al-munsarifi, yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Karena ada isim mufrad yang ghair munsharif ya, yang tidak menerima tanwin. Dan jama taksir yang munsharif, jama muannas salim, itu alamatnya khafad dengan menggunakan kasrah. Nah, contoh maratu bi zaidin, nah itu munsharif, isim mufrad yang munsharif. Nah, kalau yang ghair munsharif nanti ada pembahasannya. Wa jami taksir al munsharif, dan jama taksir yang munsharif. Wa jami muannas salim, wa jami muannas salim, dan jama muannas salim. Dan jama muannas salim. Muslimatin itu juga menggunakan kasrah. Ya, maratu bi muslimatin itu juga menggunakan kasrah. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khabdi fi salasati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi alamat i'rab jar itu berada pada 3 tempat. Pertama, asmaul khamsah, maratu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimalik. Itu menggunakan ya. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khabdi fil ismi alladzi la yansharifu. Fathah ini menjadi alamat i'rab jar, itu berada pada isim ghairu munsharif. Nah ini mungkin sedikit dalam pembahasan isim ghairu munsharif ini. Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa dikatakan ghairu munsharif, tidak menerima tanwin? Karena isim ini menyerupai kalimat fi'il. Menyerupai dalam hal apa? Menyerupai dalam hal sama-sama menunjukkan pada 2 makna, atau sama-sama memiliki 2 elat. Elat itu ya madlulah, mudahnya itu memiliki 2 makna. Elat yang kembali kepada lafaz dan elat yang kembali kepada makna. Nanti ada elatnya apa ya? Elatnya itu apa saja. Nah, fi'il itu juga memiliki 2 elat atau memiliki 2 makna, yaitu makna apa tadi? Makna hadas dengan makna zaman. Nah, ketika ada isim kok sama seperti fi'il memiliki 2 elat, elat yang kepada lafziyah dan elat kepada maknawiyah.
maka berarti isim tersebut menyerupai kalimat fi'il. Nah, konsekuensinya ketika menyerupai man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka dia akan dihukumi sama seperti yang diserupainya itu. Nah, fi'il tercegah daripada tanwin, maka isim yang menyerupainya pun itu akan tercegah daripada tanwin, ya. Maka disebut dengan isim ghairu munsharif. Nah, kemudian alamat jernya itu dengan menggunakan fathah karena berat. Isim ghairu munsharif berat. Kenapa berat? Yaitu karena menyerupai kalimat fi'il yang juga dikatakan berat. Kenapa fi'il dikatakan berat? Karena memiliki dua madlul, berbeda dengan isim. Isim ringan karena memiliki satu madlul, yaitu musamma bihnya itu satu. Nah, makanya isim ghairu munsharif itu tingkat jer itu dengan menggunakan fathah. Nah, elatnya itu ada 10 ya, yang kita tahu dalam syair dikatakan ijma' wazin adilan alif lima arifatin raqib wazin ujmatan fal masruqan kamulah, ya. Ijma' berarti sighat muntahal jumu', ya. Wazan mafa'ila atau mafa'ila seperti masajidu itu masajidu sighat muntahal jumu'. Ijma' wazan fi'il. Wazan fi'il itu berarti isim yang mengikuti wazan atau yang menggunakan wazan seperti wazannya fi'il. Seperti ada orang namanya Ahmad, ada orang namanya Yazid. Nah, itu kan wazan fi'il. Ahmad ya dari fi'il madi, Ahmada, atau dari fi'il mudhari Ahmadu, atau Yazid ya juga dari fi'il mudhari Zada Yazid. Nah, ketika ada isim kemudian wazannya seperti wazan fi'il, jadi mana kalau jadinya nih nggak mau anteng, ya. Itu nggak mati nggak? Halus. Mau pakai tripod tuh terlalu besar dan makan tempat, jadi disimpan aja lah tripodnya, nanti lagi kalau dibutuhkan tuh jatuh tuh nanti, ya. Kena siapa ya? Kena gede ya? Ya, dia udah sinyal. Ya, elatnya itu ada 10. Yaitu elat yang ada 10 ini dibagi dua secara umum. Ada elat lafziyah, ada elat maknawiyah. Elat lafziyah itu elat yang kembalinya kepada lafaz. Elat maknawiyah itu elat yang kembalinya kepada makna. Nah, elat yang kembalinya kepada makna ini ada dua, yaitu makna alamiah dan makna wasfiyah, ya. Alamiah itu yang makna alam, nama. Kayak misalkan kita ini nama semua, itu ada elat maknawiyahnya, yaitu nama orang, nama tempat, makna nama itu, ya. Atau sifat, misalkan sifat sakron, sifat seorang pemabuk misalkan. Nah, itu kan sifat, ya, sifat sobur itu juga pemabuk. Jangan nanti tendang lagi, ya. Nah, itu elatnya dua, elat alamiah dengan elat wasfiyah. Jangan gitu, itu ada kitab nih. Ada kitab yang itu elat alamiah dan elat wasfiyah. Nah, selain daripada kedua itu berarti masuk ke dalam kategori elat lafziyah, ya. Dan elat lafziyahnya ini itu dibagi lagi, ada dua. Ada yang mani'atun binafsiha, ada yang mani'atun ma'al maknawiyah. Ada yang mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya. Malaysianya papan tulisnya tuh di bawah dan enggak ada papan tulis kecil, jadi dicari-cari nggak nemu. Ya, nanti aku bisa dengerin rekamannya lah kalau mau kerjaan, ya. Jadi elat secara umum dibagi dua, lafziyah dengan maknawiyah. Maknawiyah ada dua, yaitu maknawiyah alamiah dengan wasfiyah, ya. Nah, sisanya selebihnya itu masuk ke kategori
lafziyah ya, sebelah kanan lafziyah. Nah, yang lafziyah ini itu ada dua lagi, dibagi dua lagi. Ada yang mani'atun binafsiha, ada yang mani'atun ma'al ma'nawiyah. Binafsiha itu mencegah dengan sendirinya, artinya mencegah dengan elat itu sendiri tanpa bersamaan dengan elat ma'nawiyah. Kayak misalkan ada dua, yaitu sighah mutal jumu' dengan taknis bi alif. Contoh masa jida. Nah, itu ketika kita menemukan masa jida itu tidak ada tanwinnya, dicegah daripada tanwin. Kenapa? Karena ada elat di situ. Elat isim ghairu munsharif. Elatnya apa? Elatnya satu kalau dalam sighah mutal jumu', yaitu elatnya elat sighah mutal jumu', yaitu elat lafziyah yang mampu mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya. Jadi kalau ditanya masa jida kenapa di tanwin apa dicegah daripada tanwin? Karena memiliki elat sighah mutal elat isim ghairu munsharif, yaitu elatnya adalah elat sighah mutal jumu' yang mani'atun binafsiha, satu bisa mencegah. Atau tanis bi alif hubla maksura mana? Ya, Salwa, Najwa dan Musa dan sebagainya, atau Sohro'a. Nah, itu adalah tanis bi alif dan itu bisa mencegah tadinya kalimat isim juga dengan sendirinya ya. Nah, selain daripada yang dua itu berarti mani'atun ma'al ma'nawiyah, itu bersamaan dengan elat ma'nawiyah. Berarti sisa berapa itu? Sisa 6 lagi ya. Semuanya ada 10. 2 sudah diambil untuk ma'nawiyah, yaitu alamiah dengan wasfiyah. Berarti sisa 8 diambil untuk yang mani'atun binafsiyah 2, sighah mutal jumu' dengan ta'nis bi alif. Berarti sisa 6. Nah, 6 ini masuk ke kategori mani'atun ma'al ma'nawiyah. Berarti dia mencegah tanwinnya kalimat isim bersamaan dengan elat ma'nawiyah. Nah, yang mani'atun ma'al ma'nawiyah dibagi dua lagi. Ada yang mustarakatun atau yang mustarakun bainal alamiyah wal wasfiyah, ada yang mukhtas bil alamiyah faqat. Ya, yang mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah itu ada 3 alatnya. Ini ada 3 alatnya, yaitu adl, bukan wazan fi'il ya, wazan fi'il, kemudian wazan fi'il, kemudian adl sama ziyadah alif nun ya. Wazan fi'il, adl, ziyadah alif nun. Ini yang mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah. Contoh satu misalkan ya. Contoh yang adl. Contoh adl yang mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah. Contoh yang bersamaan dengan elat alamiah. Contohnya misalkan zufar, zuhal. Nah, itu zufar, zuhal, Umar itu tercegah daripada tanwin. Kenapa tercegah daripada tanwin? Alasannya karena memiliki elat isim ghairu munsharif. Elatnya apa? Elatnya masuk ke dalam kategori elat yang mani'atun ma'al ma'nawiyah, yaitu yang mencegah tanwinnya kalimat isim bersamaan dengan elat ma'nawiyah. Dan dalam hal ini untuk yang adl ini dia masuk lagi ke kategori yang mustarakun bainal alamiyah wal wasfiyah. Ada yang bersama dengan elat alamiah dan ada juga yang bersama dengan elat wasfiyah. Nah, contoh yang bersama dengan elat alamiah ini contohnya dalam lafaz Umaru ini. Jadi Umaru ini ada 2 elat. Elat kembali kepada lafaz itu adalah adl, yaitu perpindahan ya. Perpindahan, jadi adl itu ada adl hakiki, ada adl majazi. Adl hakiki itu perpindahan yang hakikat benar-benar pindah. Karena apa? Karena ada alasannya. Alasannya pindah itu karena untuk ikhtisar, untuk meringkas. Contoh misalkan uhada, matna, sulasa. Nah, itu adalah perpindahan dari misalkan ja'al qaumu uhada. Itu asalnya ja'al qaumu wahidan ba'da wahidin. Tapi kan panjang. Wahidin ba'da wahidin kan panjang ini. Nah, dia ringkas, maka wahidan ba'da wahidin ini diganti, dipindah kepada adl, yaitu dengan dibaca wahada. Maknanya adalah wahidan ba'da wahidin. Nah, itu disebut dengan adl hakiki.
Nah, ada adil yang majazi. Nah, majazi itu adil yang tidak hakikat, tidak ada asalnya. Kalau yang wahada kan ada asalnya jelas. Asalnya apa? Wahidin ba'da wahidin. Tapi kalau yang majazi ini tidak ada asalnya. Yaitu umaro. Jadi ceritanya umaro ini adalah kalimat yang sudah didengar sejak dulu di orang Arab, di orang Badui sana, sudah terdengar terdahulu sebelum dicetuskannya kaidah nahwiyah, itu sudah tercegah dari tanwin. Samai lah, samai sudah tercegah daripada tanwin. Yaitu umaru dibacanya, umaro itu dibacanya, tidak ada tanwinnya. Nah, setelah datang kaidah nahwiyah zaman Sayyidina Ali, kemudian ada satu kaidah tentang isim ghair musyarif di mana mengatakan bahwa isim ghair musyarif itu adalah isim yang tercegah daripada tanwin karena sebab menyerupai pada kalimat fi'il. Menyerupai dalam hal apa? Menyerupai dalam hal sama-sama memiliki dua elat. Berarti harus dua elat, ya. Syaratnya harus dua elat. Ternyata ditemukan ada sebagian kalimat, yaitu salah satunya umaru, dia sudah tercegah daripada tanwin, tapi tidak ada dua elat di situ. Tidak ada dua elat, elatnya baru satu, yaitu elat alamiah, nama orang, ya. Tapi elat lafzianya belum ada di situ. Elat lafzianya sifat mutajim tidak masuk, wazan fi'il juga tidak masuk, kemudian ujma juga tidak masuk. Nah, sehingga ulama kemudian memikirkan bagaimana ini caranya ini. Kalau umaru ini dibiarkan menyebar ke seluruh dunia dalam keadaan tercegah daripada tanwin, sementara umaru tidak ada elat lain selain daripada elat alamiah, bakal terjadi protes besar-besaran nanti. Ya, protes besar-besaran bahwa kenapa umaru dibiarkan, kenapa umaru diperbolehkan dicegah daripada tanwin, padahal umaru hanya memiliki satu elat. Sementara ulama sepakat bahwa isim ghair musyarif itu dicegah daripada tanwin, syaratnya memiliki dua elat. Paham nggak ya? Jadi umaru ini kalau dibiarkan, orang akan tahu umaru tercegah daripada tanwin. Ditanya elatnya apa? Baru satu, alamiah. Padahal kaidah mengatakan harus dua. Nah, sehingga ulama kemudian sepakat, ya udah kalau begitu kita kira-kirakan saja deh. Kita kira-kirakan agar umaru ini tidak diprotes oleh banyak ulama, sehingga kita kemudian kira-kirakan umaru ini dipindah, perpindahan daripada amirun. Zufar juga dipindahan daripada zafirun. Sehingga perpindahannya umaru dipindah dari kata amirun, itu perpindahan secara majazi. Tujuannya hanya sekedar itu, mensiasati agar tidak diprotes. Ya. Hakikatnya mah tidak ada tujuan apa-apa. Kalau tadi kan wahada dari wahid pada wahid kan ada tujuannya itu. Tujuannya untuk ikhtisar. Tapi kalau umaru dari amirun itu tidak ada tujuan selain tujuan untuk mensiasati agar tidak diprotes gitu. Nah, maka dikatakan adil yang majazi. Nah, ini adil itu mustarok bainal alamiah wal wasfiyah. Nah, yang alamiah contohnya ini Umar. Nah, contoh yang wasfiyahnya ya seperti wahada itu. Wahada satu persatu itu yang wasfiyahnya. Itu berarti mustarok ya. Bainal alamiah bisa, yang bainal wasfiyah juga bisa. Ada yang mukhtas. Nah, ini mukhtas bil alamiah faqat. Itu tiga lagi. Yaitu ujma, kemudian tarkib masji dengan taknis bi ghairi alif. Nah, ini tiga ini dia mukhtas bil alamiah faqat. Ujma itu ujma nama selain Arab. Nama Nabi yang 25 itu semuanya ajam, kecuali 4. Muhammadun, Syuaibun, Solihun, Hudun, itu 4 yang munsharif. Selain itu ghairu munsharif semua. Alasannya karena ujma. Ibrahimu itu enggak ada, Ibrahimun itu enggak ada. Nah, itu alasannya karena ujma, bukan kalam Arab atau bukan bahasa Arab, tapi bahasa asing, bahasa luar. Nah, ini mukhtas bil alamiah, sehingga tidak ada wasfiyahnya, tidak ada, tapi hanya ada alamiah saja, itu ujma. Kemudian tarkib masjid juga alamiah saja, Hadramaut, itu tarkib masjid alam, nama tempat kan, ya, nama tempat. Tidak ada yang wasfiyah.
Kemudian ta'nis bi ghairi alif. Zaidun Hindun, Fatimatun, Fatimah ya, Hindun ya, Hindun. Tapi di sini ada itu ada lughat mani'atun mamnu, ada yang ghair mamnu. Jadi Hindun ada yang boleh dikatakan Hindun ditanwin, ada yang Hindu tidak ditanwin. Tapi nanti ada syaratnya dari masing-masing ini itu. Nah, masing-masing alat ini dalam mencegah tanwinnya itu lengkap di kitab nanti seatasnya lajurnya. Di Mutamimah lajurnya itu ada. Nah, itu mungkin nanti sedikit misalnya kita akan lebih dalam lagi. Ini hanya gambaran umum saja ya tentang isim ghair munsharif, yaitu yang mani'atun ma'al yang mani'atun mukhtas bil alamiyah itu 3, yaitu satu tadi ujma, kedua tarkib masjid, kemudian yang ketiga adalah ta'nis bi ghairi alif, yaitu selain dengan menggunakan alif. Berarti bisa ta'nis bil bita atau ta'nis bil makna. Hindu ta'nis bil makna, atau bita ya Fatimata itu menggunakan ta'nis bita. Itu. Jadi ijma wazin adilan anis bi ma'rifatin raqib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Ini adalah 10 alat isim ghair munsharif. Sifat alamiah wasfiyah 2, ini untuk yang maknawiyah. Kemudian 8-nya itu masuk ke kategori lafziyah. Nah, yang 8 ini dibagi 2 lagi. Ada yang mani'atun binafsiha 2, yaitu sifat muta'al jumu' dengan ta'nis bi alif. 1 saja dia sifat muta'al jumu' saja atau ta'nis bi alif saja itu sudah bisa mencegah tanwinnya kalimat isim. Nah, berarti 2 tambah 2 4, berarti 10 dikurangi 4 sisa 6. Nah, 6 ini dibagi 2 lagi. 3 itu untuk yang mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah, yaitu adl adl, kemudian ziyadah alif nun dan wazan fi'il itu. Nah, kemudian 3 sisanya ini yang mukhtas bil alamiyah, yang terkhusus bersamaan dengan alat alamiah saja, yaitu ujma, kemudian tarkib masjid dengan ta'nis bi ghairi alif itu ya. Nah, sampai kapan isim ghairi munsharif ini tercegah? Sampai isim ghairi munsharif ini dimasuki oleh alamat-alamat yang alamat tersebut menjadi kekhususan kalimat isim. Misalkan dimasuki oleh al atau dimasuki oleh idofah. Itu al dengan idofah kan kekhususan ya, kekhususan daripada kekhususan kalimat isim. Sehingga ketika dimasuki oleh tanwin, dimasuki oleh al atau dimasuki oleh idofah, maka keserupaan dengan kalimat fi'il itu semakin jauh, nggak serupa lagi karena sudah ada alamat khususnya ini, ciri khususnya itu. Maka ketika dimasuki oleh kekhususan alamat-alamat tanda khusus kalimat isim, maka isim ghair munsharif pada saat itu tidak lagi tercegah daripada tanwin, tapi dia kembali seperti semula ya. Misalkan bil ahmadi itu karena menggunakan al, maka Arabnya menggunakan kasrah, tidak menggunakan fathah lagi. Atau di ahmadikum, misalkan dengan ahmadnya kalian ya, ahmadnya saudara kalian gitu. Itu dengan idofah. Jadi isim ghair munsharif itu tercegah daripada tanwin, alamat jernya dengan menggunakan fathah selagi tidak dimasuki oleh al atau tidak dimasuki oleh idofah itu ya. Wa amal hadfu fayakunu wa masukunu mana fa walil jazmi alamatanya sukunu wal hadfu sukun wal hadf fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' sahih akhir. Sukun menjadi alamat i'rab jazm berada pada fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Lam yadrib, lam yaqum, jelas. Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil mawdi'aini. Hadf menjadi alamat i'rab jazm berada pada 2 tempat. 1 berada pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kedua berada pada fi'il mudhari yang huruf yang rofanya dengan menggunakan nun, berarti af'alul khamsah itu ya. Nah, itu alamat jazmnya dengan menggunakan hadzaf, yaitu dibuang nunnya. Mungkin sampai di sini dulu, kita istirahat sejenak.